Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu. Bertemu kembali kita dengan dan saya sapa juga dulu sahabat Ria yang juga ada di manapun Anda berada, di rumah dan juga dimanapun. Ketemu lagi sore hari ini kita ngobrol bareng paslon. Nah, tidak terasa Bapak Ibu, sahabat Ria, sudah tinggal menghitung hari nih kita menuju pemilihan kepala daerah kota Surakarta. Nah, saatnya kita memang harus semakin tahu lagi visi misi juga program-program apa yang ditawarkan oleh calon yang nanti akan bertanding ya di dalam pilkada nanti, sehingga kita lebih mengenal betul ketika kita memutuskan pilihan nanti tidak salah. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Solo, yaitu Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho, yang sore hari ini sudah hadir bersama kita adalah Mas Bambang Nugroho atau Mas Bambang Gage, yang kita sih lebih akrab panggilnya Mas Beng. Selamat sore Mas Beng, sehat? Oh iya. Sore sehat. Luar biasa. Berdua ya. Oke, alhamdulillah waras Mas. Iya, ya. Sehat dan waras Mas Beng. Ya, kalau waras itu insya Allah sehat. Iya. Iya, jadi mensana in corpore sano. Amin. Betul ya. Mas Beng, sore hari ini sudah hadir juga bersama-sama dengan kita. Ini teman-teman dari para pelaku seni dan budaya dan juga pelaku ekonomi UMKM ini. Ya. Nah, karena sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Temanya kurang lebih Kota Solo sebagai kota berbudaya dan berdaya saing ekonomi. Ya. Mas Beng, mungkin boleh dijabarkan lagi dulu sebagai pembukaan kita visi misi dari pasangan Teguh Bambang ini ke depannya yang berkaitan dengan Kota Solo ini. Kan kita kenal kota budaya. Ya. Sudah sejak zaman dulu. Ya. Selain itu juga kota bisnis. Kota bisnis. Nah, bagaimana mengkaitkan dua aspek ini, budaya, seni, sekaligus juga nanti sebagai faktor bisnis, sehingga Kota Solo ini mampu lebih berdaya saing secara ekonomi. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga pemirsa ya. Pendengar. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Kita ngomong budaya ini kan warisan kita, karena Solo ini punya Keraton Kasunanan Surakarta. Ini hadir sebelum Indonesia loh Mas. Itu ada sebelum Indonesia. Kemudian kita juga punya Puro Mangkunegaran ya. Di dalam keraton dan pura itu punya hasil-hasil kebudayaan, di mana itu menjadi salah satu kekayaan tak benda. Jadi hasil budaya itu selain benda dan tak benda, ini yang mungkin juga harus kita jaga, karena itu bagian dari kekayaan. Kembali ke masa Keraton Kasunanan Surakarta. Ini tak sekedar kita melihat di sana ada kerajaan saja, tapi kerajaan yang ada sebelum Indonesia, di mana yang ingin saya garis bawahi, di dalam keraton itu sudah ada pemerintah Keraton Kasunanan, di mana memiliki luasan teritorial dan wilayah administrasi. Nah, kembali kepada warisan budaya dan ekonomi, yang namanya pemerintahan itu pasti juga berjalan ekonomi. Mungkin bisa dibaca adanya industri batik yang ada di Lawean ya. Di sana di dekat makam Ki Ageng Henis dulu adalah bandar ya, berlabuhnya perahu. Itu untuk kegiatan ekonomi. Artinya bahwa dulu pun ya, masa lalu adalah masa depan kita juga, itu memperkuat kita secara kekuatan
rasa batin kita kalau kita yakin bahwa kerajaan ini adalah pemerintahan yang luar biasa. Tanpa ada, saya bukan mengecilkan ya, nanti bisa dibaca di sejarah, termasuk adanya kereta ya Nederland itu dengan keraton Kasunanan. Ini kan jalur ekonomi juga. Yang kita tahu bahwa keraton Kasunanan ini dari pertama dari Kartosuro kemudian pindah ke Kasunanan. Ini kalau kita mulai bicara kereta saja, itu sudah seperti di Jakarta MRT. Dari Jogja, Prambanan, Klaten, Ceper, Gawok, Purwosari. Yang dalam kota Solo coba beneran ingat, mulai dari masuk Purwosari, geser sedikit stasiun balapan, geser lagi Palur, geser Jebres, geser sedikit Palur. Ya, kalau geser ke sana ke kota, ya stasiun kota terus ke Wonogiri. Yang ke sini geser sedikit, ada beberapa stasiun tuh yang di Kalioso sampai ke Nggundi, Purwodadi, tembus lagi ke Semarang, ke Tawang. Artinya bahwa jalur itu sudah dibuat sejak dulu. Istilahnya kalau di Jakarta MRT-nya lah. Jalur ekonomi, orang berangkat bekerja, orang membawa hasil bumi, membawa hasil bumi kita juga, dan juga jalur transportasi. Bisa dibayangkan bahwa kota industri pertama di Asia itu ada di Solo. Kenapa orang berpikir kemudian Solo yang wilayahnya kecil tapi efeknya luar biasa? Ditandai apa? Adanya industri pabrik gula. Bisa dibayangkan kalau ada sebuah pabrik gula pasti ada pekerja-pekerjanya. Yang pagi masyarakatnya tidak hanya bertani tetapi berangkat ke kantor, ya. Berangkat ke kantor, jadi administrasi, jadi mandor dan lain sebagainya. Sepertinya sudah saya sampaikan di beberapa tempat. Ini artinya bahwa budaya kerjanya dulu, budaya masyarakatnya ini akan berbeda dengan di wilayah lain. Hasil budaya-budaya itu muncul sandang, pangan, papan. Ya kan? Kita belum ngomong ke seni dan budaya, tapi kita ngomong salah satunya budaya. Ya, dari sandang yang namanya batik, tumbuh batik dengan filosofi dan lain sebagainya. Mungkin ada strata harga, ya, sampai ada di luar Solo tuh batik 3 negeri. Itu saking detail, saking jelimetnya kan berkembang kemana-mana. Dari sandang, orang Solo mau nikah, mau datang kondangan atau menjadi yang punya kerja, motifnya berbeda-beda karena ada filosofinya. Ya, kita lihat dari bawah ada selop, naik sedikit ada jarik, naik sedikit ke atas ada kebaya. Kalau putra ada beskaf. Beskaf itu kalau nggak salah itu orang Belanda yang namanya beskaf. Oh, nganggu beskaf toh. Mungkin merek ternyata kayak apa ya? Sendal jepit itu yang terkenal ini, motor yang terkenal itu beskaf. Coba nanti dicek lagi. Ini rakon codi rata kandani. Ya. Malah baru tahu loh ini. Oh, ya. Beskaf itu dari beskaf loh ya. Iya, ya. Terus kemudian ke atas ada mungkin perhiasan, ya kan? Kemudian ada sanggul, kemudian ada ornamen krianya. Di sini ada kria, ada blangkon, ada, tergantung difungsikan untuk apa, sebagai apa. Jadi kalau kita lihat bahwa peradaban kita itu tinggi, iya. Dilihat dari candi yang ada. Oh, kok di situ ada meja. Loh, kok dia duduk sebagai di sebuah kursi. Dia berarti sudah mengenal tentang perlengkapan. Kok dia memakai anting atau persing gitu ya, berarti sudah mengenal perhiasan. Kok dia membawa pedang, berarti sudah mengenal tentang logam. Ini kan budaya. Baru ngomong sandang, sandangnya orang Jawa itu identitas.
Coba penjenengan kalau hadir acara di keraton itu tidak diperkenankan menggunakan batik motif parang. Karena parang itu adalah identitas pangeran yang boleh menggunakan. Ini identitas. Identitas itu menjadi sebuah strata atau sesuatu yang bisa diingat menjadi dia siapa. Ini kan dari sini ke sini sampai atas, dari ujung kaki sampai atas kepala, itu sebuah hasil karya budaya. Di lain tempat tidak demikian. Motifnya saja juga beraneka ragam, menunjukkan filosofi siapa yang menggunakan, untuk apa, kepentingan apa. Ada Sido Mukti, Sido Kabul, ya keliru. Sido Mulya berarti wong lawas, punya kenangan tapi tidak konangan. Nah, kita ini baru peradaban yang mungkin kita ngomong kriya. Dari yang lain apalagi Mas Beng? Kalau kita tadi ngomong ada seni aksara, punya font huruf sendiri loh. Ada font huruf Jawanya, ya, dengan berbagai bentuk macam font, tapi punya aksara, punya bahasa Jawa, yang itu pun ada stratanya. Ngoko, ya, kromo inggil, kromo halus. Ini kekuatan. Bapakmu Didik, Bapak Sari, Ibu Tilem, Mbak Yumu Bubuk. Lah kae sapa? Adik kula turu. Lah kuwi sing nang dhuwur meja kucinge. Kucing enggak apa-apa dikatain apapun apa itu. Ya, aku ora tahu ngomong ngono. Ya. Tapi itu menunjukkan strata. Dari bahasa, dari font huruf Jawa, dari bahasa itu luar biasa. Dari olah bahasa muncul tembang. Betul enggak? Itu kalau diurutkan mulai dari mijil, ya, sampai dandang gula, sampai itu bahwa orang itu mengenal cinta asmara, kemudian menyatu, terus hamil, anak lahir, hidup sampai meninggal dunia. Itu ada cerita di dalam Mojopat tentang kehidupan di dunia. Ini kan luar biasa. Ini yang warisan tak benda. Eksplorasinya tentu teman-teman bisa mengeksplornya berulang-ulang. Ya, ada Mas Mac yang kemudian rocknya, liriknya Mojopat tapi di rocky. Wah, bisa Pak? Tinggal beliau dikasih rock. Nah, ya, ini warisan tak benda yang banyak sekali. Semuanya dipikirkan. Anak yang lahir, mohon maaf, mulai berpasangan itu harus seperti apa? Tata caranya. Ketemu, yo PN anakku, kan tidak. Ada urutan yang panjang hasil karya budaya itu. Sampai yang namanya ongko nek nganten temu nganten nih sing diuncalke apa to? Sandal, sepatu, apa daun? Oh ternyata daun. Daunnya apa? Suruh. Suruh temurosi. Itu bentuknya love, cinta. Kira kanca dhewe tak kandhani. Oh nek sing diuncalke, oh iya, bunga yang paling mahal. Aku tetep bunga tulip sing tak uncalke. Wah, bunga tulip itu nanti bisa ketulup. Nah, tapi dengan suruh. Yang kita ngomong kalau suruh itu nggo apa wae, nggo percintaan, pertemuan, sampai kemudian untuk pengobatan dan kecantikan. Gitu. Nggih nginang. Nah, kembali ke tadi. Tata caranya, urutannya, ngidak endok, kok ora ngidak apa ya sing ardidak apa gitu misalnya. Ya toh, kok sing dipilih ndok. Ya toh. Gen pecah netes. Engko nek ngene masin ndoke aja didak ngono. Dilus-lus engko ya netes ngono.
gendang netes itu kan mungkin filosofi yang tidak kita ketahui. Kenapa dengan ndok? Ndoknya juga bukan, ndoknya pakai ndok apa Bu? Telur ayam kampung. Telur ayam kampung Jawa. Kok orang nganggo ndok manuk? Ya. Nah, kan gitu Bu. Kok ora kok ndok bebek gitu ya. Nah, ini yang belum kemudian dieksplor menjadi sebuah rangkaian kita ngomong sebuah cerita yang bisa dimainkan, diolah. Sampai kemudian anak melahirkan, ono upacara mitoni. Kudu salin ngantek ra cocok sing kecocok pitu. Seko banyu pitung sumber. Kok pitu? Kok ora telu? Ah, ternyata presiden ketujuh dari sumber. Luar biasa. Artinya enggak nih. Kan ditata seperti itu loh. Kok enggak 3, kok enggak 5 begitu. Artinya ada pan A. 7 itu adalah tujuan. Pitu itu pitulung. Sehingga nanti si anak itu dapat pertolongan untuk mudah dilahirkan sampai besar, sampai namanya Tedak Siti ya. Mulai dia menapak berjalan. Gitu. Ini artinya Jawa itu luar biasa. Belum lagi yang tak benda lainnya adalah tadi tulisan, kemudian seni rupanya, mulai pewayangannya, yang kemudian dijadikan apa namanya siar, juga gulawentah, wejangan, yang di situ tidak hanya seni rupa, ada seni musik yang berkolaborasi, sing bagian gambar, sing bagian mohon maaf mulai nyiapke samae, natah sampai sungging ya, kemudian dikasih warongko untuk pegangan itu, terus dimainkan, sing main jenenge dalang. Dalang iki ini kan kebersamaan, guyub rukun gotong royong. Dalang main, ono sing bagian cantri gitu, ono sing nggawe musik, ono pengrawit, ono sinden. Ini artinya mengajak bersama-sama toh, berkolaborasi. Bu, coba saya tanya, di sini ada Mas Mek ini musisi. Orkestra karo gamelan ini kira-kira sendi Mas? Kita gamelan. Dan itu menunjukkan bahwa kita menciptakan gamelan itu berarti bangsa kita sudah mengenal logam. Logam itu kan beda. Kuningan didadekke gamelan bunyinya dengan yang besi beda bunyinya. Dan kelasnya kuningan tembaga itu wah, nek kelasnya rakyat nganggone beda. Gamelan dari kata apa Mas? Orang ngerti. Permainan dalam satu len. Kuwi game lan. Gamelan. Bener apa ora yo? Loh, kan mainnya satu len, bener ya? Kalau produksi satu len toh Bu itu, Bu? Ya Bu ya. Ini beliau ini orang industri, itu kan len ya. Len itu saka kene ning kene ditampani kene, ditampani kene, ditampani. Iki nek ra kanca dhewe tak kandhani lho. Boleh juga nih, itu permainan, len itu dalam satu len. Ki nek main kendang tok liyane ramune karepmu muni enggak bisa. Ini gamelan itu bermain bersama-sama dalam satu len ya. Bermain bersama-sama. Dan jenengan tahu berarti sudah mengenal seni logam. Kemudian mohon maaf, partitur apa ya? Notasi ya. Not balok dan ininya itu jiro lupat mau nempi. Kok dora takon kenapa kok ora tu? Kok pi? Katanya menurut pandangan saya ada dua hal. Kalau orang Belanda diajari ngomong tu sing dituthuk angka loro. Nah, nek diajari wong-wong Jawa ngomong tu dadi rusuh, nek ketemu angka 7 karo loro dibolan baleni. Ya. Jadi saru, ya. Jadi akhirnya diputuskan pi. Kini ra kanca dhewe tak kandhani. Betul dah? Cocok? Cocok. Nah, itu kita ini luar biasa loh.
dari ininya muncul lagu-lagu yang beraneka ragam, gending-gending yang enek lorok selindru apa? Pelok selindru. Dan itu sing nenggon kono karo sing dituthuk ya beda lho main gamelan itu. Dan di gamelan itu ono wesi, ono kulit, ono kendang, ono gesek, ya. Terus ono apa lagi? Beberapa yang kayu juga ada. Artinya itu kalau nggak punya kemampuan itu nggak bisa. Dan bentuknya nyenengke loh. Ora kok saya asal dipukul. Contoh kemarin waktu pameran kaca di Jogja, bawa kaca dengan ukuran berbeda, dengan ketebalan berbeda. Itu di bawahnya ada tabungnya, dituthuk muni. Jadi gamelan kaca. Ding ding ya meh podo. Do re mi fa sol la si do atau jiro lu pat mo nem pi. Artinya orkestra di sana do re mi fa sol la si do, di sini jiro lu pat mo nem pi. Meh podo toh. Kok ya ora lunga barang. Pi lunga, kok ora tekan songo ngoluh juga enggak toh? Sama, betul enggak? Iki apa ya janjian? Kowe nek Jawa ya tekan padha lho nadane. Kan juga enggak, betul enggak? Gitu. Nah, itu yang kadang iki Dek ben iki sing nemu sapa? Kok ya apa ya janjian karo cah-cah Eropa iki ya padha. Kan tidak. Kono nganggo biola di gini ya lah. Di Solo pakainya rebab. Munine yo podo, bentuke beda. Cara pegangnya beda. Itu kekuatan budaya yang ketika kita eksplor, kita kolaborasikan, itu menjadi sesuatu yang keren. Oke, ya. Iki urung rampung iki, Mas. Oh, belum. Nek debat meh tak omongke ngene iki ora mungkin ngentekke waktu. Soalnya nanti mungkin kita juga menerima pertanyaan. Oh iya, Mas Beng. iya. Ini tadi ya, saya tak tutup bahwa itu semua itu sektor ekonomi loh. Wayang sing dibayar memang dalang, tapi duitnya ngrojok netes ngisor, jeluk, sinden, rodok larang sidik toh, sinden, mungkin kok bintang tamu kalau hari ini kan gitu ya. Terus ngrojok meneh waranggono, pengrawit, ya toh Mas, ngrojok meneh sing noto wau, ya toh. Noto wayang, dekorasi gitu, panggung, grojok meneh neng sound system, kalau kan gitu kira-kira. Durung lagi nanti grojok neng ekonomi yang bergerak di sekitar kita dari pertunjukan. Nah itu sisi ekonomi dari ngomong satu budaya saja dan belum yang lain-lain. Ya, jadi memang menarik. Yang jelas kalau boleh saya elaborasi sedikit, bentuk budaya ini kan ada dua jenis, baik yang tangible maupun intangible, yang berbentuk ya, benda maupun tak benda. Dan semuanya ini kalau kita lihat Mas Beng, selama sekian lama perjalanan masyarakat Solo ini, dua jenis hasil budaya ini juga sudah memiliki daya ekonomi sebenarnya ya, baik yang benda maupun tak benda ini. Contoh misalkan batik tadi ya, yang benda, yang tak benda juga hasil-hasil seni tadi. Nah, ke depan ada beberapa tantangan ini Mas Beng. Nanti juga saya lempar ke Bapak Ibu yang mungkin langsung boleh menanyakan. Paling tidak kalau yang jelas kita akan menghadapi tantangan berupa persaingan. Hari ini kita melihat bagaimana hasil-hasil seperti batik kita yang dalam bentuk tekstil dan lain sebagainya bersaing dengan membanjirnya produk-produk dari luar dengan harga yang juga wah, pokoknya hancur lebur lah harganya. Sementara yang intangible seperti para pelaku seni ini hari ini dan juga ke depan saya pikir membutuhkan lagi sarana maupun prasarana untuk mereka berekspresi, sekaligus juga bagaimana ekspresi seni ini nanti bisa menjadi daya ekonomi bagi para pelaku ini. Nah, bagaimana pasangan Teguh Gage ini ke depan menghadapi tantangan-tantangan itu? Iya, tentu yang pertama karena ini yang datang saya sampaikan ke Pak Teguh. Iya. Nah, karena wakil itu awak mbek sikil, renek dase, ya makanya kepala daerah itu wali kota Pak Teguh.
Saya wakil awak lah. Ya, tapi kan paling nggak sudah ada Iya. Jadi, brainstorming nih betul. berdua nih. Beberapa tempat yang mungkin belum optimal, belum maksimal. Yuk, mbok kita duduk, kita tawarkan bersama. Pemerintah hadir menjadi bagian dari penguatan sisi kebijakan. Minta kebijakan apa? Free retribusi dulu. Oke. Ini sudah mangkrak 3 tahun. Misalnya sejak Covid ya. Atau 4 tahun. Oke, mending kita ngasih free sebulan atau kita free setahun, tapi habis itu meningkat bertahun-tahun, betul enggak? Kalau itu hidup, iya. Nah artinya stimulan apalagi publikasinya, brandingnya kita bantu, CSR-nya bisa untuk dikondisikan ke sana, sementara untuk mensupport teman-teman. Tapi bagaimana kemudian daya saing, daya belinya untuk dibangkitkan lagi? Ekonomi harus digerakkan. Orang harus dikasih kerjaan supaya punya duit. Kalau punya duit dia bisa belanja. Wong ki kudu entuk duit, duitnya kok ngendi entuk gawean, gaweane apa wae? Dikei gawean sing sak oke-oke. Ya toh, pemerintah kudu ngetokke duite. Pemerintah ora kudu sugih banget. Ki ngopo nyelengi ku bungane mbok pek sapa ya, mbok tabung terus deposito kaya kan gitu ya. Nah, artinya pemerintah duitnya harus digalirkan terus supaya masyarakat dapat duit. Ya ta? Misalnya upacara, biasanya upacara sederhana ya iso, tapi kok kenapa harus ada hiburan dari seni budaya? Iki loh para penari iki kan ya itu duit. Sing gamelan itu duit, karena dengan dia punya duit, dia akan membelanjakan uangnya menjadi daya beli, punya kemampuan membeli. Ya. Jadi kalau pemerintah duitnya disimpan terus, mandek iki duitnya neng. Kan begitu. Pemerintah mungkin kok sekedar begitu saja pakai mau upacara saja kok harus ada tarian. Ya supaya yang namanya penari, pemusik itu mesti butuh panggung. Maka dia harus tampil. Dengan dia tampil, sing sewan klambi itu duit, gitu. Mau teko neng nggon kono mau parkir, sing parkir itu duit, gitu. Terus sing dandani make up MOA untuk dia nari itu duit. Setelah itu dia habis nari dibayar pemerintah itu duit. Berapa orang ini yang dapat duit? Bar itu duit iso nukokke anakku engko maem utawa engko karo bojoku tak jake ngafe. Nah ini artinya uang bergerak. Bagaimana kemudian daya beli masyarakat itu meningkat kalau uang itu berputar? Kalau uang itu tidak berputar, itu di PDW kegiatan saya ngirit. Lah Pak Ade iki arep sugih to, Pak. Kan gitu kan? Ayo Pak, dibelanjake. Iki lagi peran dari penari. Engko durung peran apalagi. Apalagi begini, gampangannya begini loh. Ada namanya musik humor. Ya. Kuwi rasa bingung-bingung menciptakan musik. Musik yang sudah ada dikolaborasikan aja bikin orang tertawa menjadi hiburan, sudah jadi duit. Betul enggak, Mas? Nah, kui mau para artis itu ya kita kasih kesempatan. Kalau ada agenda apa, ulang tahun apa, mereka suruh tampil. Kan ada ekonomi bergerak. Setelah itu bayaran, anaknya dikei, bojone diwehi, semuanya dapat. Ini yang disebut pergerakan uang untuk menjadi daya beli. Jadi jangan sampai uang itu berhenti di satu titik saja. Ini harus bergerak. Nah ini memang peran pemerintah nanti cukup besar untuk menciptakan multiplier efek ini ya. Nah mungkin boleh kita langsung buka sesi pertanyaan ya, nah, ini Mas Peng. Ada teman-teman UMKM, ada teman-teman seniman. Betul. Ya. Nah barangkali boleh kita langsung 3 penanya atau satu-satu aja dulu? Ya 1-1 atau 3. Oke. Dari angka yang lain. Oh. Bu, baik. Ibu, satu itu yang sayang sama ibu itu satu loh. Satu-satu aku sayang ibu. Iya. Ibu-ibu masa nggak pilih satu. Monggo penanya pertama dari Mas, boleh dibantu mikrofonnya tadi? Ya, penanya pertama dari Ibu. Monggo, ini Ibu yang di depan. Cek. Monggo disebutkan Bu, nama dan juga
asalnya atau mungkin punya usaha apa ini gitu ya. Monggo silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur sembah nuwun Mas Bambang sampun hadir di sini dan memberikan pencerahan kepada kami semua. Dan kebetulan kami pelaku UMKM. Ini ada beberapa teman-teman UMKM. Nah, yang di sebelah sana ini UMKM kreatif, artinya saat meng-create satu barang dengan produk-produk yang bernilai seni tinggi gitu. Nah, yang mau saya tanyakan untuk mungkin tadi kan seni pertunjukan ya, pertunjukan seni ini. Nah, menurut Mas Bambang, karena ini juga ada pertanyaan yang muncul ke saya hanya bisa jawab Mbak Maliana untuk UMKM yang seni, apa saja yang akan bisa dibantu oleh Teguh Bambang? Terus saya jawabnya ya nggak bisa detail ya, karena kan itu malah nanti akan bisa jenengan sampaikan secara live di sini. Saya hanya bisa bilang, ya, siap. Mas Bambang Gage itu S1 dan S2-nya itu dari ISI. Nah, dari ISI berarti orang seni. Nah, pasti banyak ide brilian dan kreatif yang akan bisa diberikan para UMKM seni. Nah, itu apa saja Mas? Karena di situ kan ada jasa, ada produk, gitu. Terima kasih. Baik. Saya jawab yang ini dulu ya Mas ya. Ya. Soalnya habis pecah di dalam ini. Ibu-ibu itu kalau udah pecah di dalam senang. Ketawa itu loh. Memang mungkin saya tidak banyak ngomong ke UMKM. UMKM ya semuanya merata. Seni itu yang paling mungkin sangat bisa kita dorong. Tapi saya tanya lagi, ini teman-teman UMKM yang seni ya, saya tanya dulu nih. Yang mana ini? Semuanya punya sendiri-sendiri atau punya sendiri-sendiri? Berapa pegawainya? Produknya apa? Ngangkatnya Wasra Nusantara tapi fokusnya ke tenun lurik. Tenun lurik. Oke, berapa pegawainya? Pegawai tetapnya ada 4, pegawai non tetap ada 4. 4 sama 4. Ya. Adminnya 1. Adminnya itu admin apa? Medsos apa keuangan? Admin keuangan 1, yang bagian produksi 1, kalau yang konten sama penciptaan ide saya. Oh, jenengan penciptaannya. Terus apa lagi yang lain? Kalau produksi foto udah ada timnya sendiri. Produknya ada timnya sendiri. Terus yang 4 lagi yang non. Iya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya mau cerita. Awal memang berat. Nambah pegawai ki berat. Kuwi nek urung dilakoni. Jadi one day dia juga akan suatu saat besar kalau dia mau mengevaluasi dirinya. Beberapa pekerjaan masih dia lakukan. Iki dadine kaya perahu getek. You know is the main perahu getex. Ya. Didayung dhewe, golek pelanggan dhewe, didayung dhewe, duwite dipek dhewe. Akhire urip dhewe. Nah, bagaimana kemudian usaha itu akan berkembang, akan menjadi sebuah perahu yang besar. Anda bayangkan perahu yang besar itu kapal pesiar. Ada yang jualan tiket sendiri, sudah masuk kapal, kemudian ada ABK, ada nahkoda, dan yang lain banyak sekali. Itu dibagi. Bu Maliana tahu ya, perusahaan yang besar-besar sudah urusannya sudah sendiri-sendiri. Sama, saya dulu juga begitu, punya admin 1. Awalnya saya punya namanya runner. Bahasanya runner, sing playon. Nah, dulu kan saya sendiri toh, apa-apa aku dewe. What me, you know what me? Apa-apa dewe aku. Apa-apa aku. Wah, iki ketoke Mas bisa ketemu. Modar aku ki wong siji tok.
Padahal guru pengen ketemu desainnya piye. Padahal desain itu zaman dulu harus di print dulu. Kalau hari ini kan tinggal capture, kirim WhatsApp, oke setuju, langsung cetak. Dulu nggak bisa begitu. Kita harus ke sana, tekan kono sing ngantri dan lain sebagainya. Saya cari orang, kamu tak jadikan runner, bukan gagah. Juru pelayon, ya Rono, kita kisah Rono. Terus kasih akunting, oh kudu dicateti, aku dewe keter tak pasake dicateti. Terus kemudian aku yuk kudu desain, kudu nemoni wong, wah raiso, golek orang desain. Akan nambah dulu, sesuai kapasitas dan kebutuhan. Nah, beliau nanti akan tahu, kalau saya masih fokus desain, saya tidak ada yang mikir ke siapa yang R&D saya, research and development. Yang kemudian saya berani nambah mesin ini, saya pengen lagi punya mesin lagi, berarti kudu tak R&D, research and developmentku berapa sih klien yang butuh barang yang diolah dengan mesin ini, aku cari pasarnya dulu, demandnya di Solo berapa, oke kita ngitung sekian, kita ambil sekian persen, baru nambah mesin lagi. Begitu tambah mesin kan mesti tambah orang. Jadi kalau kita melakukan itu, jangan dilakukan sendiri di dalam bisnis, itu bisnisnya akan berkembang, usahanya teman-teman. Minimal apa? Adik-adik kelas diajak, ayo dek tak ajari. Kan sekarang ada MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu mereka bisa magang dulu. Aku nggak bisa ngasih gaji kamu UMR, tapi kamu kan bisa kuliah. Habis kuliah kesini ya ngonten ya, karena kamu anak batik, ngontenmu batik pasti akan lebih ciami. Kamu orang batik ngonten tentang batik mesti luwih apik. Jadi pilih sing ngagem batik. Nyobloso sing ngagem batik ya. Ya. Nah, apalagi oh Dek, ekonomi ye. Golek cah ekonomi peneng nggon kantin ekonomi kan ngono to. Habis kuliah ngapain? Kos ya. Habis di kos ngapain? Gabut toh. Bantu aku mau enggak dapat uang makan. Aku tapi enggak bisa gaji banyak, uang makan dulu. Oh kok diurusi DE iso ape hasilnya oke, oh ternyata gaji ya iso. Itu mencobanya seperti itu. Tapi kalau enggak dicoba, itu seperti sebuah tembok besar di depan kita yang kita mau jalan sudah. Padahal tinggal kita geser sedikit, kita bisa melaju. Nah, kembali ke tadi bahwa kuncinya adalah evaluasi dan mau memperbaiki dan memantaskan diri. Saya mau naik kelas yang seperti apa toh? Saya SD, saya mau naik kelas SMP. Oke, celananya biru dong. Kamu kok tahu-tahu abu-abu? Sorry dong, saya langsung meloncat. Kan gitu Mas? Oh, saya langsung melenting ini. Wah, bar SD nikah. Ternyata ada jeda 15 tahun lulusan SD. Menikah boleh. Nah, tetapi kembali ke tadi Bapak Ibu, semuanya harus ada coachnya. Maka saya senang sekali Bu Maliana nanti bisa menjadi coach ya. Ya tentu harus ojo mung gratisan ra bayaran ya loh. Aku tuh dipikir ki itu ngendi CSR itu bisa. Tapi saya besok pengennya di Solo tidak lagi banyak seminar workshop, tapi lebih pada pendampingan UMKM. Di klaster sing seni pertunjukan, coachnya siapa? Di bawah coach Maliana ada beberapa coach-coach yang lain karena beliau di Kadin. Ya, beliau tokoh di UMKM Kadin ini punya klaster-klaster sendiri. Klaster seni pertunjukan, seni rupa, seni kriya, seni Solo ini komplit loh. Kenapa saya pisahkan antara seni rupa itu harus berbagai kelompok. Seni pertunjukan juga demikian. Oke, kita punya gedung di mana saja, gedung kesenian, wayang orang, balik kambang, gedung kesenian lagi. Kita lihat okupansinya hari ini serame berapa sih? Low seasonnya kosongnya di mana? Mbok kolaborasi biar diisi. Maksudnya diiseni. Nek diisi kan gedungnya oke banget. Teater kecil, teater besar enggak. Maksudnya biar diiseni. Dikai isen-isen pas jam sepinya sehingga di situ selalu nggak ada low seasonnya karena tadi ada pertunjukan yang lain. Bagaimana kemudian masuk kalender event
dikumpulkelah teman-teman Asita, nonton pertunjukan, kamu cukup bayar ini dulu. Tahun pertama kan kira-kira begitu. Teman-teman seniman, iki ngene yo, kita ngamen sik, pokoknya nggo dandan cukup, nggo transport cukup. Iki kita nek setahun iso urip penontonnya banyak, jadi jujukan. Ya, wong Sri Mulat aja bintangnya jujuk, ya lah. Ini bisa jadi bintang Sri Mulat ke depan, jujukan. Nah, kenapa? Anda pernah datang ke Mang Uju? Mang Uju bayar 50.000, nek dino 175, nek minggu 100. Kuwi gur main angklung karo ngene lek. To 1.000 dah. Mungkin travelnya ya 80, sih tuturaan 20.000. Tapi ping loh Pak, itu enggak sepi loh. Mang Ujo masih dapat lagi apa? Jajan di situ, beli souvenir di situ, dan menghidupkan ekonomi kerakyatan. Pemainnya adalah warga di sekitar saung Mang Ujo. Anda bayangkan kalau ternyata main ting-ting oiso, Bu, langsung main gamelan nggih. Ada coachnya. Pokoknya sing dituthuk tang tung niki bar dituthuk niki urutane digaeke cara sing simple, ternyata iso langsung main sak lagu dadi konten, ya ora? Ternyata main gamelan gampang sing tak tuthuk iki mau dadi gending iki, mesti njaluk di video jadi konten. Bar kuwi tekan lagi munggah bis wis langsung diunggahke. Ya ta? Wah, kuwi ngendi mesti datang. Padahal ya aja latihan sing suwe, jenengan bagian niki tutukan pertama niki wis minggu langsung iso main ben iso sak gending rampung, mesti seneng. Nah, itu yang coba kemudian kita monitoring evaluasi bagaimana seni pertunjukan itu juga bisa hidup. Bagaimana seni rupa itu misalnya membatik ya aja ngrampungke sak jarik ya Mbak ya. Ora rampung. Tapi kemudian jadi produk apa yang mereka itu seolah-olah datang, dia bayar itu seolah-olah bukan bayar guru tapi membayar bahan. Rasanya akan beda. Obat, kain, malam, terus mereka ngelorot sendiri, pulang sudah bawa itu sebagai souvenir. Atau ngecap, paling cepet kan ngecap. Capnya pilih apa, terus nanti ada inisialnya nama. Nanti Anda cukup bayar 100.000, ganti itu pulang wis keplangkan mulai. Ini loh yang harus kemudian dipikirkan dari sisi keuangan, sisi ekonomi menghidupkan. Terus kemudian bagaimana kalau satu titik itu kan enggak Pak Beng pilih-pilih itu yang diajak batik A. Ya enggak. Di Solo ada beberapa titik batik A. Kemudian seolah-olah orang itu datang begini. Tekan batik Kauman, tekan batik Lawean, ada berapa titik yang bisa dikunjungi. Jadi nek teko jret neng kene minimal metune awan. Sehingga kalau orang itu di sini 3-4 jam sampai 5 jam mungkin di dalam satu titik, mesti ekonomi yang lain walaupun yang kono batik mesti bergerak. Enak sing jajan, enak sing mangan, enak sing mungkin melakukan aktivitas yang lain, ngopi, nunggu aku mau rambadik rambayar tak ngopi weh. Kan akhirnya di situ muncul ekonomi baru dari sebuah efek yang ada. Nah, itu harus duduk bersama, nggak bisa kita sendiri karena the right man in the right place, orang tepat di sesuai tepat yang tepat. Mereka yang sudah ada di sana, piye nek usulanku ngene, ngene dicoba sih, coba dulu. Kalau nggak dicoba kan nggak ngerti efeknya sampai seberapa. Insya Allah kalau yang namanya orang R&D, Research and Development itu dari coba sampai di percobaan keberapa dia baru berhasil. Seperti Thomas Alva Edison. Kalau dia 737 dia berhenti, ya dia tidak akan menemukan lampu bola pijar. Sampai 1000 kali lebih baru menemukan efek yang kemudian membuat listrik menjadi cahaya. Teman-teman tinggal di sektor mana apa, dan insya Allah saya nggak mau langsung menuju satu titik. Nanti akan fokusnya akan bias. UMKM kita berikan tambahan modal, tapi modal yang seperti apa, dia siapa, melakukannya apa. Oh maksimal sekian, berarti kamu bisa saya kasih modal ini sekian.
Tapi bergulir loh ya. Bergulir itu supaya yang lain juga kebagian. Itu. Artinya teman-teman itu sebenarnya kalau ngomongkan harga dari produknya, marginnya sebenarnya besar. Marginnya besar. Wong tinggal konteksnya membuat narasi saja. Ya kan? Es teh di depan tadi 3.000. Tapi iced tea tak bahasa Inggris ketok iced tea 15.000. Kan begitu. Ya. Gado-gado di Javanese food wah 20.000. Nek ngene mbok de ngono war gado-gadone 7.000 ya ta. Warek kok gitu. Jadi bagaimana kemudian mendampingi UMKM tidak hanya sekedar diberikan uang, bantuan modal, tapi juga bagaimana belajar perencanaan. Ya, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Dari evaluasi dicek lagi di perencanaan. Hasil dari pelaksanaan tadi apakah sesuai dengan perencanaan? Kamu punya berapa plan 1, 2, 3-mu ada belum? Kalau nggak berhasil di plan 1, yang kedua apa yang harus Anda lakukan? Ya, menarik sekali. Jadi ini salah satu misi, visi dan juga rencana nanti ya Pak Mas Beng jika nanti Teguh Bambang terpilih. Termasuk ini Mas, satu lagi. Ada 365 hari dalam 1 tahun. Kita ambil 200 hari. Dalam 200 hari kita bisa ketemu UMKM dalam sehari sudah 20, itu sudah 20.000. Dalam waktu 2 jam saja lah. Saya dalam 24 jam menyempatkan 2 jam. Ya kan? Dalam sebulan itu sudah berapa UMKM yang bisa kita ketemui dalam hitungan jam 2 jam. Oke ya, tanggal sekian 2 jam ketemu saya. Kendalamu apa wis mbok tulis gue ketemu. Tapi dengan sektor yang berbeda-beda. Ada enggak sih 200 klaster UMKM yang ada di Solo? Ada enggak? Enggak nyampe. Artinya masih bisa lebih orang kan. Teman-teman UMKM di Pasar Klewer, kita ngomong klaster pasar, berarti Pasar Klewer ketemu. Engko neh pasar mana? Ngarsopuro, Pasar Notoharjo dengan karakter yang berbeda-beda. Apa yang menjadi kendala Anda? Oke, nes ketemu kendalanya, aku tekon tujuanmu ya apa toh? Omset, pendapatan, putaran uang, atau laris? Kan gitu toh Mas? Atau banyak pengunjung? Nek banyak pengunjung tok, wi gampang. Tapi nek mongso window, piye? Terus upaya-upaya, saya juga pengennya juga setiap pasar itu ada humasnya. Humas itu yang bantu tadi. Ojo sing mung pinter tok di konten ke si A. Si A itu ada apa namanya istilahnya content writer sing nyekel pasar kuwi. Kowe berbagine karo pedagangnya yo. Kowe dapat fee-nya berapa persen kamu atur ya. Tapi di setiap pasar itu ada yang pinter bikin konten atau content writernya yang membuatkan konten-konten itu. Penghasilannya pemerintah bisa hadir memberikan stimulan. Selanjutnya bonus berbagi dengan para pedagang itu. Pedagang yang tadi mohon maaf teman-teman UMKM tadi saya lupa memberikan masukan Mbak siapa? Mbak Sri siapa? Mbak Ocha ya. Itu kebanyakan teman-teman masih begini loh. Belanja barang bahan baku sampai di rumah produksi, ya kan? Produksi terus kemudian dari produksi packing dulu Bu. Packing dia, pembukuan dan lain sebagainya. Terus nyeles. Ya toh? Nyeles atau ikut pameran dia sendiri semua. Ini kan tidak ada peran yang lain nih baratnya. Maka ada energi-energi yang lain yang tidak dilakukan dan itu kelewat waktu. Padahal sementara banyak sekali yang masih bisa dipotong. Apalagi belum kon branding, kon ngonten, waktunya habis. Betul enggak Bu? Padahal tangannya yang bar rajang brambang mau karo nyekel HP, bar gue enek telepon, rampung telepon mripate ngene-ngene, blaken bar kecek brambang ya tuh. Bener enggak? Enggak bisa. Sing ngolah dhewe, sing blonjo dhewe, sing ngolah dhewe. Nek iki isih padha ra apa-apa, ning ditonton ritmene karo ngejak tanggane sing kowe
kowe sesuk blonjo rono, opahmu sakmene gelem ra? Mesti ada yang mau. Oh, nek aku laris gede kowe melu gede. Nek aku munggah dhuwur kowe sih kekatrol. Tur apa meneh kowe melu sing wong pertamaku lho, kan gitu kan? Sing melu tak jak ngerintis lho, bener enggak? Pernah enggak teman-teman UMKM itu mengajak tetangganya untuk bekerja bersama? Ayo berjuang. Ya toh? Karena kalau dia menang, dia berhasil, orang-orang pertamanya yang diajak ngerintis kira-kira ditarik enggak selama tidak berkhianat? Kan Pak, dia jadi ikut naik, ikut ngatrol. Gitu? Seperti halnya kalau di tempat saya ada Mas Jack ya, yang saya ajak ngerintis mesin awal pegang mesin printing. Sekarang manajer. Coba kowe golek wong neh. Gitu? Golek wong, wis dhek levelnya munggah. Oh kena golek wong neh, levelnya munggah sampai ternyata bisa dipercaya dan menguasai banyak hal. Ini kan orang-orang pertama yang grup iki malah geser sing wong lawas sing yang lain. Kenapa? Mau belajar. Ya toh? Apa sih yang dicari seorang juragan UMKM, pegawai yang apa? Mesti yang loyal, yang jujur. Betul enggak, Bu? Kemampuan akan datang bersama-sama dengan pimpinannya. Ya, tapi inilah yang kemudian bisa dilakukan upaya itu untuk dicoba oleh teman-teman UMKM. Mungkin ada pemain, kowe ngopo? Wis kowe manajeri aku kowe. Nek telepon enek sing ngatur wektu kowe karo Negorgo. Kan gitu kan? Berbagi peran dulu. Ternyata dengan berbagi peran itu berbagi rezeki. Maka secara tidak langsung Tuhan itu kayak membagikan rezekimu kaya teko karepe dhewe gitu loh, Pak. Apa iya to Pak Beng? Lah Pak Beng yang wong lawas mungkin ngerti saya ya, siapa ya? Dhisik mung duwene apa, sapa, ternyata dengan dibagikan perannya begitu ya. Mungkin nek Mbak Maliana lihatnya, Mas kowe ora tau nyambut gawe. Oh Mbak aku mung rono-rono. Kok kowe dedet? Lah mbuh kek kono kuwi mbuh ngerti waktu kita untuk kita sedekahkan waktu, tenaga, pikiran untuk orang lain. Gelas kita itu mangkok dan gelas kita kayak terisi dengan sendirinya. Aku juga nggak tahu. Kadang sore ya teman-teman tak kasih tahu, kayak gini ya omsetku sakmene. Ibaratnya aku mau jaga salatku, rezekiku wis dijaga Gusti Allah ngono kira-kira. Jadi tinggal kita menjaga kelakuan perilaku kita untuk menjadi orang yang baik, maka kita dijadikan jalannya kebaikan, jalannya rezekinya dari Allah, kira-kira seperti itu. Gitu Mas. Biasa, iya. Ya, jadi tidak hanya nanti bantuan dari pemerintah itu berupa dana, tapi juga ada coaching tadi ya yang disampaikan. Tapi Mas Beng menarik ketika kemudian nggak perlu lagi lah banyak workshop dan lain sebagainya, lebih ke coaching ini ya. Jadi bahkan sudah memetakan klaster-klasternya. Di coaching ada workshopnya, ada workshopnya ya sebenarnya. Cobalah kita evaluasi yang belum dilakukan apa, juga dikurangi untuk dilakukan. Betul. Baik, mungkin satu penanya lagi, Mas Beng, masih cukupkah? Memungkinkan? Monggo Mas. Ya. Ini mohon maaf karena memang Mas Beng jadwalnya setelah ini sudah ada jadwal lagi. Ini pertanyaan terakhir dari saya atau masih ada teman-teman? Boleh langsung jadi satu pertanyaan. Oh gitu. Jadi karena gini ya, masukan untuk saudara moderator, begitu ada pertanyaan langsung disikapi oleh Mas Bambang, waktunya ditentukan aja, jadi nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kan teman-teman pasti mau banyak yang bertanya juga di sini kan, gitu ya. Jadi biar nggak bias kemana-mana, jadi setiap pertanyaan langsung dijawab, langsung ke poin. Yang lain bisa bertanya. Ya gitu. Jadi terima kasih. Selamat sore Mas Bambang. Selamat sore kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya dari Forum Indie Solo. Forum Indie Solo itu adalah sebuah komunitas untuk band-band yang punya karya sendiri, gitu ya. Jadi gitu. Ya, band indie itu. Dan saya adalah presidennya, jadi saya tidak harus melalui pemilu, saya langsung jadi presiden gitu. Mohon maaf. Gitu, jadi memang seperti itu. Iya. Jadi gini, kalau kita bicara Solo memang luar biasa. Solo sebuah kota budaya dengan banyak sekali seniman yang hebat-hebat. Dari mulai sastra ada Ronggo Warsito, kemudian dari seni pedalangan juga masih banyak sekali yang muda-muda sekarang. Terus kemudian untuk batik, tidak ada yang selengkap motif maupun filosofinya dari
Solo. Cuman tiba-tiba ada lagu yang membuat saya sedih, bahwa lagunya Slank, masih ingat? Kota Batik di Pekalongan kan? Bukan Jogja, bukan Solo itu. Ini artinya buah sentilan ya, buah sentilan dari sebuah band di Jakarta yang mereka juga sebenarnya nggak tahu, mungkin mereka baru kenal batik juga, baru pernah satu kali pakai mungkin slang gitu kan gitu. Tapi setidaknya itu juga menjadikan semacam sentilan buat kita bahwa ayo Bung, kita rebut kembali itu, ya kan? Bahwa batik identik dengan Solo gitu ya, batik. Bahkan orang Jawa yang masih Jawa itu ya Solo, karena satu-satunya di Jawa yang menggunakan jargon The Spirit of Java itu ya hanya Solo gitu. Jogja pun tidak gitu. Tetangga kita Jogja, saudara kita yang satu Mataram pun tidak menggunakan The Spirit of Java gitu. Jadi bahwa semangat atau ruhnya Jawa itu Solo gitu. Gitu. Soal budaya adat misalkan pakai keris di belakang, pakai bangkon yang bendol di belakang, saya melihat bukan wong sing bendol mburi, tapi orang Jawa itu adalah orang yang bisa memanage permasalahan, problem solvingnya bagus. Mereka bisa memanage amarah, mereka bisa memanage emosinya dengan baik. Marah tidak harus ditunjukkan dengan bentuk kekerasan. Nah itulah soft skill dari orang Solo ya. Cuman ketika itu dikembalikan lagi kepada apa yang terjadi di Solo saat ini, misalkan di musik gitu. Musik juga punya seniman hebat di keroncong seperti Bapak Gesang, ada Ibu Waljina dan yang lain. Kemudian di pop Jawa kita punya almarhum Didi Kempot gitu. Kemudian tiba-tiba ketika beliau-beliau itu sudah tidak ada Ngawi Invention, ada Cak Nan gitu. Ada Gilga Invention dari Madiun gitu kan. Terus ada Darboy dari Jogja. Solo sebagai kota yang dikenal dengan pop Jawanya tiba-tiba hilang. Ini fenomena apa gitu. Jadi kita harus menjadi bertanya-tanya terus gitu kan. Kenapa gitu loh. Solo hanya melahirkan sebuah tokoh kemudian hilang dan tidak ada penerusnya gitu loh. Ini kan menjadi PR kita. Apalagi mumpung hari ini kita bertemu dengan Mas Bambang yang insya Allah akan memimpin dengan Pak Teguh memimpin Kota Solo ke depan. Insya Allah kita berdoa sama-sama bahwa ini menjadi suatu perenungan bersama bagi kita ya, bahwa Solo selalu begitu. Di musik rock seperti itu. Dulu eranya Kaisar, ya hilang gitu aja. Ada itu teman-teman saya, itu kakak-kakak saya. Kemudian terancam seperti itu. Ya, Mas Dar, Mas Un. Terus kemudian Yap Brothers, Mas Kancil. Ya banyak, Skorlis dulu eranya Mas Hari Malencong gitu. Banyak sekali. Jadi Solo itu hanya menampilkan menghasilkan sebuah atau sesosok tokoh yang naik secara personal tiba-tiba hilang begitu saja gitu. Ini ada apa gitu. Setelah saya renungkan ternyata bahwa ini tidak ada ini selalu terkait dengan karakteristik atau tipikal orang Solo yang homogen. Jadi gini, kalau kita bicara soal karakteristik orang Solo dengan orang Jogja beda. Orang Jogja itu dia lebih heterogen ya, dia lebih open minded gitu. Karena kalau kita mau ke barat pasti ketemu orang Australia kalau di Jogja gitu kan. Ke timur kita ketemu orang Afrika itu. Kalau di Solo enggak, kita ngetan ketemu koncong, ulon ketemu mantan gitu kan. Ngidul ketemu tonggo gitu kan. Iya kan gitu kan. Ya kan. Seperti itu. Jadi kemanapun kita pergi pasti ketemu teman. Itu seperti itu. Jadi akhirnya tidak ada semacam perubahan dalam bentuk pemikiran yang akhirnya merubah juga ekonomi. Karena sebenarnya gini, ekonomi itu bisa dirubah dari pikiran gitu. Bahwa sebesar apapun usaha kita, kalau kita harus berpikir bahwa konco itu pesaing, akhirnya terikung-terikungan gitu. Saya itu kadang membaca di sosial media seperti itu. Banyak band-band yang reguler itu hanya duit berapa ya, 100-200 itu, wah merasa ditikung, merasa di apalah gitu. Nah, kalau kita melihat persoalan ini, tentu kita harus revolusi mental. Seperti yang memang dijargon-jargonkan oleh Pak Karno kala itu, memang gini, mental health, kesehatan mental sekarang kan menjadi problem ya. Jadi jangan-jangan kita ini sebenarnya sudah kena mental kan gitu. Ya kan, eskalasi politik kemarin kan membuat kita benar-benar kena mental gitu kan. Ya itu, jadi kalau kita bicara soal seni luar biasa Solo. Bahkan seorang sastrawan dari India, Rabindranath Tagore juga pernah belajar di sini, Sultan Takdir Ali Syahbana
pernah belajar di sini, bahkan ada salah satu jalan di Solo itu namanya Jalan Tagore. Itu mungkin teman-teman tidak begitu banyak yang tahu itu ya, Jalan Tagore. Ya? Iya, dari situ. Berarti wong lawas. Nah, gitu. Jadi bahwa kalau kita bicara Solo sebenarnya ini potensi yang sangat luar biasa gitu. Ya kan, bahkan presiden 2 kali dari Solo, Pak Harto sama Pak Jokowi. Ya, Pak Harto tetap orang Solo, ada ributin kan. Wah, Solo dengan luar biasanya seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal Solo, potensi besar sih sebenarnya. Cuman stakeholder atau pemerintahnya mau nggak merangkul kami ini menjadi partner, menjadi mitra gitu loh. Karena selama ini ketika hal yang terjadi dalam kampanye itu, mereka diajak untuk saling ketemu, tapi nanti seolah-olah dilupakan. Saya katakan ke teman-teman gini, Bung, aku bilang gitu, terlepas dari sekeras apapun kita berteriak di luar, kamu datang aja besok sore di Macoroso, ketemu Mas Bambang, sampaikan gitu. Apa yang menjadi unek-unekmu, apa yang menjadi keinginanmu. Karena selama ini suara-suara kalian hanya berada di ruang hampa, ya kan? Daripada kalian hanya ngoceh di sosial media, yang kalian tuju siapa nggak jelas, akhirnya menjadi toksik kan gitu loh. Ketemu sampaikan, aku sudah di kubu sebelah, sampaikan aja, nggak apa-apa. Soal nanti di bilik mau nyoblos siapa, terserah. Yang penting mumpung kita ketemu dengan paslon, karena kita nggak tahu siapa yang akan memimpin kita kelak gitu loh. Anda yakin Anda yang pilih sekarang akan memimpin kalian gitu? Kan gitu, saya katakan itu kan gitu loh, bahwa ini penting bahwa saat ini, sore ini menjadi sejarah untuk 5 tahun ke depan, bagaimana suara kita benar-benar begitu dekat didengarkan oleh Mas Bambang. Semoga nanti juga menjadi aspirasi kita semua yang akan tersampaikan gitu. Jadi kalau kita bicara musik, luar biasa Solo. Karawitannya, keroncongnya gitu. Nah ini, bahkan saya juga berangan-angan ada patungnya Pak Gesang di Solo, misalkan di perbatasan yang di Juruk itu, mungkin ada patungnya Mas Didi Kempot di Balapan gitu. Ya kan, di luar negeri itu seperti itu, cara menghargai seniman itu seperti itu, ya kan, patung gitu. Ini bukan bentuk berhala, bukan, bahwa ini loh kita punya sebuah tokoh, seorang tokoh yang seperti ini gitu loh, itu bahkan sudah mendunia itu. Makanya saya katakan bahwa gak usah lah kita bicara soal musik rock ya, karena ya Solo gak cocok dengan iklim rock. Saya katakan ke teman-teman, kalau mau belajar musik di Bandung aja deh, aku bilang gitu, atau misalkan ke Malang atau ke Surabaya deh kalau mau main musik rock atau musik blues gitu. Kalau di Solo memang iklimnya ya memang iklim budaya gitu loh. Ya wong Solo senangnya rengeng-rengeng ya kan, ya dengerin karawitan itu. Ya nggak apa-apa ya, kalau kalian mau pengen musik rock nggak apa-apa, pindah aja ke Bali gitu loh. Jadi ketika kalian tidak berkembang di Solo, jangan menyalahkan pemerintah. Karena iklimnya tidak cocok. Saya percaya bahwa musik itu gen. Sebagus apapun kita main musik rock nggak mungkin bisa bener kayak orang Amerika. Iya kan? Orang Amerika mau profesor mau main gamelan nggak mungkin bener, pasti kalah sama anak SD di orang Solo gitu. Ini gen, soal rasa gitu loh. Ya kan? Kalau bisnis mungkin orang karena kepepet bisa aja jualan gitu kan. Ya. Kalau seni tidak ada yang kepepet. Orang-orang seni itu orang yang terpilih. Jadi tidak ada hidupku di musik itu pilihan, nggak ada. Kita yang di seni itu orang yang terpilih gitu loh. Makanya segala resiko kita siap loh. Begitu Mas Bambang. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan menyampaikan banyak pertanyaan, cuman saya hanya menyampaikan itu bahwa kegalauan-kegalauan saya yang itu tadi, kita punya seniman besar semua, ternyata setelah beliau-beliau itu tidak ada, ya collab gitu loh. Semoga ini menjadi perhatian Mas Bambang dan jajarannya kelak. Terima kasih, selamat sore. Iya, terima kasih. Jadi lebih ke keluh kesah nih Mas Bambang ya. Enggak. Ini bukan keluh kesah, jadi ungkapan Mas. Ungkapan. Saya juga pengennya neng Solo enek opo, sopo sing wani ngomong, itu ya memang harus ada forum-forum begini. Insya Allah kalau saya nanti terpilih, saya bukan orang yang antipati ya, kita sering ngobrol, diskusi begitu ya. Karena dari sudut pandang yang berbeda itu memandangnya dengan cara yang berbeda Mas. Jadi saya senang tadi penjenengan sampaikan bahwa ada angle yang menarik, yang saya sudah rasakan itu Mas. Ranto Edi Gudel itu ya top. Tapi 2 anak senimannya, yang satunya menjadi pelawak, yang satunya jadi musisi.
Dan saya pelajari beberapa teman-teman yang seni tradisi itu dapat duitnya gede itu bukan di Solo. Main ke Suriname, pulang dapat uang besar. Teman-teman dalang itu nek mainin neng Solo, non sewu. Harga teman. Tapi PY yang gede Jakarta. PY di Jakarta duitnya gede. Nek neng Solo rego kanca. Wis to, jenengan punya bisnis apa wae, nek karo wong Solo iki rego kanca pira? Wis dikei rego kanca, bayare pirang-pirang dina. Nek wong ra kenal, lepas barang kita jual. Yang kita kenal pasti minta harga pertemanan. Betul? Maka kadang kita itu lupa dengan teman kita sendiri itu banyak orang yang melek gendong lali. Loh, pas rekoso golek kene, pas mulya wis neng kono kan gitu ya. Nah, insya Allah Mas, saya suka di forum-forum begini. Kalau dulu sebelum saya sibuk dengan pekerjaan saya, forum-forum itu biasanya kongkonya di Wisma Seni. Wis ngobrol bebas neng ngono kuwi anak sing ngomong tentang cerita apa-apa. Engko dari mungkin sing kelompok iki ya beda ngomong kayak apa, tapi kalau itu dibikin forum rakyat bicara, kita dengarkan, tapi tidak boleh ngomong sara. Insya Allah Solo ini ada angle-angle, kadang mohon maaf kalau terlalu mengkritik banget itu kan sosok neng kene ngejak kepala dinas sing ra trimo kepala dinas ya. Tapi boleh bicara, tapi ada sing pahit kuwi mau ya obat. Tapi mohon ya pakai etika gitu aja, boleh bicara, nggak boleh sara, tapi pakai etika. Itu kan orang akan bisa terima. Karena kuncinya apa? Ilmu berbicara, ilmu komunikasi itu kan orang akan mendengarkan apa yang dia butuhkan. Jadi kalau dia nggak butuh, wes mulai ngantuk, wes mulai jenuh. Jadi selama saya masih mendengarkan penjelasan tadi itu menarik. Memang itu kegelisahan yang jenengan rasakan atau kegalauan yang tidak hanya jenengan, banyak teman-teman. Lah terus piye carane gen? Teman-teman itu ya bisa hidup dari Solo tapi juga terkenal di luar. Itu kan kudu digoleki rumusnya itu. Rumusnya piye kuwi? Seperti teman-teman yang main jazz yang difasilitasi Mas Heru, jazz rock yang di Ngarsopuro, itu menurut saya itu mesbar. Grimes bubar. Berarti kudu dikei apa to? Kei iup sing piye to engko nggih kok ngelek-elek estetikane Ngarsopuro. Berarti kei dhuwur tapi teduh begitu ya. Sehingga yang main soundnya aman, yang main juga nyaman, aman, tapi penontonnya juga nyaman. Kan begitu. Itu mesti dirumuskan bersama untuk kepentingan bersama. Saya yakin Pak Teguh itu masih kolektif kolegial ya. Dan dia tahu organisasi. Oh iki isone nek kaya ngene ya. Awak misalnya kita iki engko dhewe 5 tahun iki direncanake ning kene mlebu ning gone Musrenbang 2025 2026 bisa diwujudkan. Karena kalau pemerintah itu ora iso sak det sak nyet. Harus sesuai dengan perencanaan. Dari perencanaan nanti timbul evaluasi seberapa efek pengaruh di dalamnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya pengen mungkin forumnya bukan forum kesusu, pengen ngobrolnya misalnya rada fokus ngomongnya tentang musik ya. Panjenengan kalau kerso ya, Mas, iki cacah musik-musik kendala apa-apa kan, sing pop, sing jazz, sing rock, sing dut ya. Ya, sing koplo itu juga pengen punya tempat loh, terwadahi loh, jangan salah loh. Apalagi kalau kita punya teman-teman indie, pemerintah hadir di mana? Oke yo, indimu tak nggo backsoundku tentang promosi tentang Solo. Kan minimal kan harus dikeluarkan. Aku supporting apa? Tak iklanke nang nggone YouTube, kan begitu. Supportnya dalam bentuk gitu. Tak iklanke nang YouTube. Pernah nggak sih teman-teman ngerti anak lagu India mlebu dan gue iklan? Itu lagu itu diiklanke memang biar view-nya banyak, biar orang yang nggak pernah tahu itu jadi denger itu jadi suka. Nah, pemerintah hadir itu bisa seperti itu. Tak iklanke neng Facebook karo Instagram ya. Teman-teman kriya ya, webnya ada di satu ini ya. Tak kei budget sekian supaya nanti kalau ngeklik di sini nanti linknya di tempat jenengan sendiri-sendiri. Pak, wong kula niku pengrajin kok gagas medsos. Yo wis tak siapke wong admin.
Engko nek kepayon ngei sakmene dinggo admin kayak ono terserah kowe sak ikhlase. Tapi pemerintah hadir tadi loh. Mencarikan solusi bersama. Karena nggak bisa teman-teman yang memulai usaha baru untuk kemudian mempersiapkan resource yang utuh begitu. Gitu ya Mas ya. Ini saya menuju Habib. Habib siapa? Sudah ada pengawalnya ini, saya ditunggu nih. Saya geser nanti, kalau nggak geser-geser hislentek Habib nanti biru ya. Baik, terima kasih. Aduh, mohon maaf ini sebenarnya Sekedap masih ya Syekh. ya pasti masih banyak pertanyaan sebenarnya, Ya. Mas Beng. Tapi Adiknya Syekh Puji udah nunggu. kita bisa memahami memang agendanya cukup padat. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, juga sahabat Ria yang ada di rumah, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Bambang Gage. Satu lagi. Atau Bambang Nugroho. Satu lagi. 27 saya menang Mas, nyari saya Mas. Mas Tommy, saya menang, cari saya. Itu teman-teman itu dikau yang handle. UMKM Mbak Maliana. Karena harus orang-orang tepat yang amanah juga. Kita nggak bisa loh. Kita amanah tapi yang dipasrai tidak amanah. Wah, gitu ya. Ya, tepuk tangan dong sekali lagi. Baik Bapak Ibu, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Bambang Nugroho atau Mas Bambang Gage atau Mas Beng mengenai kota berbudaya, kota Solo kota berbudaya dan berdaya saing ekonomi. Semoga lain kali kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mas Beng, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Kita bertemu lagi dalam lain kesempatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.